Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Yunanta dengan NIM 09021118250009, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas final dari mata kuliah pengelolaan citra yang dimana diampu oleh Bapak dosen Bapak Muhammad Farozi. Untuk materi yang terdapat pada final project ini, ada beberapa materi, ada 4 materi. Yang pertama itu ada materi mengenai binarisasi, yang kedua ada image enhancement, yang ketiga ada edge detection, dan yang terakhir itu ada konversi warna. Yang pertama adalah binarisasi. Jadi binarisasi itu merupakan proses mengubah citra menjadi citra yang hanya terdiri dari hitam dan putih. Ini dimana dengan batas minimal menggunakan threshold. Apabila dia nilai lebih kecil dari threshold, maka pixel tersebut akan bernilai 0, dan jika dia lebih besar maka akan lebih besar dari threshold, maka dia akan bernilai 255. Jadi pada binarisasi ini dia hanya terdiri dari dua warna, yaitu hitam dan putih. Ini mana dengan batasan input yaitu threshold atau batasannya. Jika dia lebih kecil dari threshold, misalkan nilai pixel itu lebih kecil dari threshold atau batasannya, maka dia akan bernilai 0 atau hitam. Dan jika dia di atas threshold, maka dia akan bernilai 255 atau putih. Berikut ada contohnya. Sini ada inputnya. Dan ini ada contoh dari citra yang sudah dibinarisasi. Untuk lebih jelasnya, ini kode program ya. Ini mana di sini kita memiliki fungsi biner, di mana memiliki input A, yaitu A itu adalah image aslinya atau matriks dari pixel gambar ya. Lalu variabel B itu merupakan output image-nya yang akan kita konversi dari matriks ke gambar nantinya. Dan yang ketiga itu ada parameter T, yaitu threshold, yaitu batasan yang diminta. Pertama, kita melakukan penelusuran pada matriks gambar untuk menelusuri semua pixelnya. Lalu di sini kita melakukan pengecekan jika gambar pada indeks A atau pada indeks ke I dan pada baris ke I dan ke J itu lebih kecil dari threshold, atau apabila pixel tersebut nilainya warnanya lebih kecil dari threshold, maka dia akan bernilai 0 atau hitam. Jadi misalkan di sini pixel nilainya 10, sini threshold 100, maka dia akan nilainya adalah 0 atau hitam. Dan jika tidak atau else atau lebih besar sama dengan, maka dia akan bernilai 255. Artinya bernilai putih. Jadi di sini kalau dilihat sekilas, dia hanya memiliki dua warna, yaitu hitam atau putih dengan batasan T atau thresholdnya. Jadi suatu citra itu pada binarisasi itu sangat tergantung dengan thresholdnya, hasilnya seperti itu. Untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada contoh beberapa threshold. Yang pertama ada inputnya atau gambar aslinya, lalu diberikan binarisasi, dilakukan binarisasi misalkan dengan threshold 80. Kurang lebih hasil citranya seperti ini. Kalau thresholdnya kita naikkan, maka warna hitamnya lebih terlihat ya di sini. Gitu. Ini contoh dari binarisasi. Jadi dia hanya memiliki dua warna itu, kalau tidak hitam ya putih gitu. Nah, yang kedua adalah image enhancement. Jadi image enhancement ini kurang lebih sederhana adalah proses perbaikan kualitas dari citra. Dimana di image enhancement ini ada 3 sub lagi. Yang pertama ada pencerahan, yang kedua ada sharpening, dan yang terakhir itu ada smoothing. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pencerahan. Seperti yang kita lihat, pencerahan itu ada proses membuat sebuah citra jadi lebih cerah, atau proses penambahan indeks warna pada tiap pixel sehingga menghasilkan citra yang lebih terang. Atau kalau di aplikasi editing itu biasanya disebutnya exposure atau brightness gitu. Ini ada contohnya, misalkan dari citra yang sebelumnya masih raw atau masih mentah, lalu dioperasikan pencerahan, maka dia akan berubah seperti ini. Ini hampir sama seperti
binarisasi tadi, di mana kalau binarisasi itu ada threshold, sedangkan kalau di pencerahan itu ada parameter namanya katakanlah kita sebutnya indeks atau atau brightener, atau ya. Jadi mau berapa banyak sih kita menambahkan kecerahan pada tiap pixelnya, seperti itu. Ini untuk kode programnya. Jadi sini sama seperti tadi, A ini adalah parameter A ini merupakan image-nya, matriks pixel-pixelnya. Lalu B ini sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seperti threshold, tapi dia mau seberapa banyak sih ditambahkan kecerahan pada tiap pixelnya. Lalu matriks B besar ini adalah hasil yang akan dijadikan gambar nanti ya. Di sini sama seperti yang sebelumnya, kita lakukan operasi pada tiap-tiap pixel dari matriks A, ini mana isinya adalah pixel dari gambar telah kita konversikan menjadi sebuah matriks. Lalu di sini kita simpan nilai temporary-nya dari pixel pada baris ke I dan kolom ke J ditambah dengan B. B ini adalah acuan dari penambahan nilai brightness-nya gitu. Jadi kita mau tambah berapa banyak sih brightness-nya, 1kah sampai seterusnya. Lalu kita tinggal langsung nge-storing nilai ini ke dalam variabel B. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa nilai dari RGB itu kan, nilai dari pixel itu kan minimalnya 0, maksimalnya 255. Apa yang akan terjadi kalau kita melakukan over brightness, dimana nanti misalkan melewati nilai dari 255, maka itu kan bakal terjadi error ya, karena nanti nggak bisa dikonversikan. Nilai 256 ini masuknya nanti kemana kalau mau dikonversikan, karena batas ujungnya kan 255. Jadi kita nggak langsung store itu ke nilai B, jadi kita buat temporary variable dulu, kita simpan di temporary, lalu dilakukan pengecekan. Jika nilai temporary itu lebih kecil dari 0, maka dia sama dengan 0. Karena brightness itu bukan hanya mencerahkan saja ya, tapi bisa meredupkan juga. Bisa saja kita membuat nilai itu minus juga gitu. Jadi apabila case-nya dia minus atau lebih kecil dari 0, itu kan nggak ada ya di RGB. Nah, jadi kita buat itu, kita ubah jadi 0 saja gitu. Nah, apabila nilainya itu lebih besar sama dengan 255, artinya dia sudah over dari batas RGB-nya, atau terlalu over pencerahannya, itu kan nggak bisa lagi, maka kita set nilai jadi 255 gitu. Apabila masih dalam rentang itu, else, maka berarti ini masih bisa untuk ditampung atau bisa untuk dikonversikan nantinya menjadi gambar, seperti itu. Jadi if dan else if ini hanya sebagai batasan saja, dan ini storing ke matriks hasilnya. Ini dari pencerahan gitu. Itu kurang lebih dari pencerahan. Untuk hasilnya sama seperti ini. Nah, ini kurang lebih hasil dari pencerahannya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah sharpening. Dari jelas, sudah cukup jelas. Sharpening itu proses penajaman citra untuk memperjelas tepi pada citra. Contohnya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita memiliki input seperti ini, lalu maka outputnya akan seperti ini. Artinya tepi-tepinya, sisi tepinya akan lebih jelas terlihat, lebih ditajamkan gitu. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Berbeda dengan kode-kode sebelumnya, di sharpening ini dia sudah menggunakan teknik konvolusi, di mana teknik konvolusi ini melakukan proses konvolusi pada tiap-tiap pixel ya, bukan pada tiap pixel, pada tiap baris atau matriks 3x3 pixelnya gitu. Jadi kita buat submatriks lagi, lalu kita operasikan konvolusi seperti itu. Nah, untuk proses sharpening ini kita melakukan proses konvolusi seperti biasa dengan matriks 3x3, lalu kita lakukan dengan matriks berapa yang mau dikonvolusikan, kita kalikan dengan berapa gitu. Di sini sudah ada standar ya. Standar itu matriksnya itu 0,-1,0,
lalu min 1,5, min 1 dan 0, min 1,0. Kita sebutnya adalah maskingnya saja lah ini. Nah, jadi ini kok dikonvolusikan dengan matriks ini sudah standar ya sih, gitu. Untuk lebih jelasnya kurang lebih seperti ini. Sharpening. Jadi di sini ada maskingnya. Ini maskingnya, ini sudah standarnya. Lalu dilakukan operasi konvolusi, dimana kalau kita buka di konvolusi ini, sini parameter adalah image atau matriks pixel-pixelnya. Lalu ini untuk hasil matriksnya yang akan diubah jadi gambar nantinya, dan maskingnya atau konvolusi dioperasikan dengan matriks apa. Lalu di sini dilakukan konvolusi dengan matriks 3x3. Lalu sini proses konvolusinya, lebih seperti itu. Itu adalah dari sharpening. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia lebih, tepinya lebih dimunculkan gitu, lebih diperjelas. Nah, selanjutnya adalah proses smoothing. Smoothing ini adalah proses penghilangan noise pada citra, atau biasanya disebut juga dengan denoise. Ini contohnya kurang lebih seperti ini. Ini ada sebuah input dan hasilnya kurang seperti ini. Jadi dia lebih smooth atau enggak ada noise-nya gitu. Nah, untuk kodenya hampir sama seperti sharpening sebelumnya, tapi yang membedakan itu hanyalah maskingnya. Kalau di sebelumnya di sharpening itu kan 0, min 1,0, sedangkan di smoothing ini dia memiliki standar itu 2,3,2, 3,5,3, 2,3,2. Ini standar dari maskingnya gitu. Untuk prosesnya tetap sama, konvolusinya, hanya maskingnya saja yang berbeda. Kalau dilihat lebih jelas, ini sama saja, dalamnya sama saja gitu. Hanya maskingnya saja yang membedakannya. Itu proses dari smoothing. Kalau kita lihat di sini noise-nya sudah mulai berkurang ya, jadi agak smooth gitu, agak lebih jelas gitu. Itu image enhancement yang terakhir, itu smoothing. Nah, selanjutnya adalah materi tentang edge detection atau pendeteksian tepi. Jadi biasanya kita ingin melakukan deteksi tepi pada sebuah citra. Misalkan yang biasanya itu plat motor. Jadi nanti kita fokus pada platnya saja gitu, diambil tepinya dengan batasannya, lalu kita ambil angka-angkanya gitu. Di edge detection ada beberapa teknik atau algoritma. Yang pertama itu ada gradien pertama atau turunan pertama. Lalu yang kedua itu ada turunan kedua. Yang ketiga itu ada operator kompas. Selanjutnya ada operator Sobel, lalu ada operator Prewitt dan operator Roberts. Yang pertama adalah edge detection dengan teknik gradien pertama. Jadi perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat dipandang sebagai fungsi yang memiliki kemiringan yang besar. Kemiringan fungsi biasanya dilakukan dengan menghitung turunan pertama atau gradiennya. Nah, untuk contohnya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada input seperti ini, lalu dideteksi tepinya gitu. Jadi garis-garis tepi ini lebih jelas gitu. Maksudnya dia fokus ke garis tepinya saja gitu. Seperti ini. Untuk kodenya, untuk kode programnya kita lihat di sini. Di sini dia melakukan sama, yaitu operasi konvolusi juga, tetapi dengan matriks 1x1 di sini sepertinya. Jadi sini dia maskingnya. Kalau kita lihat di sebelum itu proses matriksnya kan 3x3 ya maskingnya. Di sini kalau di grade itu 1x1 dengan nilai min 1,0,1. Lalu di sini dilakukan operasi konvolusi dengan masking ini, dan di sini di bagian akhirnya di turunan pertama ini salah satu teknik adalah kita bisa absolutkan nilainya antara nilai X lalu dan nilai Y, lalu kita jumlahkan. Sebenarnya masih ada banyak cara lainnya, tapi salah satunya adalah seperti ini. Kita bisa absolutkan kedua nilainya, lalu kita jumlahkan, lalu kita masukkan nilainya ke dalam matriks barunya gitu.
Ini dari gradien pertama, hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang selanjutnya adalah teknik yang kedua, itu namanya turunan kedua. Nah, jadi di turunan kedua ini kalau kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat kodenya di turunan kedua ini, dia memiliki dua tipe masking ya. Dia ada yang bertipe Laplace dan yang stronger Laplace. Nah, untuk kodenya hampir sama, tapi dia menggunakan konvolusi 3x3 gitu. Jadi di sini kita dibebaskan mau menggunakan yang Laplace atau yang stronger Laplace. Kalau dengan Laplace, stronger Laplace ini nanti dia nilainya lebih jelas itu, atau garis tepinya lebih jelas. Ini saya yang menggunakan stronger Laplace. Kalau kita menggunakan Laplace ini garis tepinya agak lemah gitu. Ini proses konvolusi dengan masking yang salah satu masking bisa dipilih, mau menggunakan masking yang Laplace atau yang lebih kuat itu stronger Laplace. Itu untuk turunan kedua. Selanjutnya adalah Sobel. Sobel salah satu teknik selanjutnya adalah Sobel. Metode Sobel merupakan pengembangan metode Robert, yang mana metode Robert nanti kita akan bahas dengan menggunakan filter HPF atau high pass filter yang diberi satu angka 0 penyangga. Kelebihan dari metode Sobel ini dibandingkan metode-metode lainnya adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan deteksi tepi. Jadi untuk algoritma Sobel ini kelebihan adalah dia mengurangi noise-nya terlebih dahulu sebelum melakukan deteksi tepinya. Ini ada contohnya, di sini ada inputnya dan ini adalah outputnya. Dimana kalau kita di sini lebih jelas ya garis tepinya kalau menggunakan Sobel. Untuk algoritmanya sendiri kurang lebih seperti ini. Sini dia ada dua masking, yaitu masking untuk pixel X dan Y, dimana kita melakukan konvolusi terhadap kedua buahnya. Lalu sini kita buat dua matriks untuk nilai X, sumbu X dan sumbu Y. Lalu nanti nilainya diabsolutkan sama seperti gradien pertama tadi. Kita absolutkan keduanya lalu dijumlahkan. Jadi dia dikonvolusikan yang X-nya, yang Y-nya dia juga dikonvolusikan gitu. Ini untuk Sobel kurang lebih seperti ini. Ini untuk hasilnya. Selanjutnya adalah algoritma Prewitt atau teknik Prewitt. Algoritma ini akan melakukan perhitungan perkiraan gradien dari intensitas sebuah citra. Nah, operator ini menggunakan kernel berukuran 3x3 yang akan digabungkan dengan gambar sebenarnya untuk menghitung nilai perkiraan jawaban. Jadi misalkan ada input seperti ini, maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Untuk lebih jelasnya algoritma ini seperti apa, algoritma ini kurang lebih seperti ini, sama seperti sebelumnya, di mana dia melakukan konvolusi terhadap dua buah nilai, yaitu pada masking X dan masking Y, lalu dilakukan konvolusi terhadap keduanya gitu. Selanjutnya adalah kompas. Nah, operator kompas ini digunakan untuk mendeteksi semua tepi dari berbagai arah di dalam citra. Operator kompas ini dipakai untuk melakukan pendeteksian tepi, menampilkan tepi dari 8 macam mata arah angin. Jadi di operator kompas ini dia memiliki salah satu yang membedakan dengan teknik lain itu, yang pertama dia memiliki 8 arah. Jadi nanti kita bebas untuk memilih saat melakukan konvolusinya mau menggunakan masking mana. Ya, misalkan nanti ada masking yang untuk arah utara, ada juga masking untuk arah barat dan arah-arah lainnya. Jadi ada 8 arah. Kalian bebas untuk menggunakannya, mau menggunakan masking yang bagaimana. Untuk lebih jelasnya di kompas kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada untuk north, ada south, northeast, southwest dan lain-lainnya. Jadi kalian bebas mau menggunakan arah yang mana, arah mata angin yang mana. Lalu di sini kalau kita lihat dia melakukan proses konvolusi seperti biasa, yaitu dengan kernel 3x3. Jadi aplikasi konvolusinya dengan misalkan di sini kita menggunakan north gitu.
Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, dia akan sesuai dengan arah mata angin yang kita pilih nantinya. Ini adalah algoritma dari operator kompas. Selanjutnya adalah Roberts. Metode deteksi tepi Roberts adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2, artinya masking itu 2x2 nantinya. Operator Roberts mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Untuk lebih jelasnya kita lihat algoritmanya seperti apa. Di sini dia memiliki kernel 2x2 seperti yang disebutkan di penjelasan tadi. Jadi berbeda dengan yang itu menggunakan kernel 3x3. Di sini dia menggunakan kernel atau masking 2x2. Lalu dilakukan proses operasi konvolusi di sini dengan masking 2x2, ini dengan masking 2x2 atau dengan konvolusi 2x2 untuk sumbu X, untuk nilai X dan nilai Y. Sini ada dua matriks. Lalu nilai X nanti diabsolutkan per pixelnya dan nilai Y juga diabsolutkan dan dijumlahkan. Ini hampir sama seperti gradien. Jadi dia dijumlahkan, diabsolutkan nantinya. Tetapi menggunakan masking 2x2 dan dua konvolusi, proses dua konvolusi. Itu algoritma dari Roberts. Cukup untuk edge detection-nya. Selanjutnya materi selanjutnya adalah konversi warna. Proses konversi warna yaitu dari satu model warna ke model warna lainnya. Di sini pada tugas kali ini ada 4 model warna yang digunakan. Yang pertama adalah RGB atau red, green, blue, ada CMYK atau cyan, magenta. Selanjutnya ada IHS dan XYZ. Yang pertama adalah RGB. RGB adalah suatu model warna yang terdiri dari 3 berwarna, yaitu merah atau red, lalu ada hijau atau green, dan biru atau blue. Yang ditambahkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan bermacam-macam warna. Ini warna yang paling sering kita gunakan, yaitu RGB. Ini adalah model warna yang pertama. Selanjutnya model warna yang kedua adalah CMYK. CMYK merupakan model warna primer yang menggunakan warna cyan, magenta, dan kuning. Jadi ini berbeda dengan tadi menggunakan warna biru. Ini menggunakan warna cyan, yellow, dan magenta. Ini untuk CMYK, model warna CMYK. Selanjutnya adalah model warna IHS. IHS merupakan model warna yang paling mendekati cara kerja mata manusia. IHS menggabungkan informasi baik warna maupun grayscale dari sebuah citra. Itu untuk model warna dari IHS. Selanjutnya adalah model warna XYZ. XYZ merupakan model warna dengan menggunakan warna fiktif, yaitu warna secara fisik atau tidak dapat direalisasikan. Nah, itulah tadi model-model warna, yaitu ada 4 buah model warna yang akan digunakan pada tugas kali ini. Selanjutnya adalah konversinya atau algoritmanya. Yang pertama kita akan coba konversikan model warna dari RGB ke model warna CMYK. Ini contohnya. Di sini ada gambar inputannya, gambar berwarna yang RGB, lalu dikonversikan menjadi CMYK yang hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk algoritmanya kita bisa lihat di sini. Di sini untuk RGB ke CMYK-nya terdapat parameter matriks dari R, G, dan B, yaitu tiap-tiap matriks dari nilai-nilainya gitu. Jadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yang dimana berbasis hitam putih semua. Sedangkan di kali ini kita nggak menyatukan parameternya. Kalau di sebelumnya kan itu di inputnya, kalau kita lihat di sini. Kalau kita input di sini kan dibagi dengan 3 ya nilainya. Jadi nilai red, green, dan blue itu dibagi 3. Nah, sedangkan kalau sudah masuk konversi warna atau nilai berwarna, maka kita akan membedakan antara red, green, dan blue-nya gitu. Jadi ini untuk red, ini untuk green, dan ini untuk blue. Jadi dipisahkan, tidak digabung. Itu perbedaannya dengan apabila hitam putih dengan yang berwarna. Selanjutnya, ini parameter red, green, dan blue-nya. Lalu kita buat variabel untuk menampung CMYK-nya. Lalu kita lakukan penelusuran atau looping dari tiap-tiap pixelnya. Gitu itu.
Nah, di sini terdapat proses konversi warna dari C, M, Y, dan K, di mana ini pada nilai C, M, dan Y itu 255 itu dikurang dengan warna-warnanya, yaitu kalau C dengan R, M dengan G, Y dengan B. Ini mana ini sudah standar, memang seperti ini konversinya, jadi sudah nilai standar, ini memang sudah rumusnya, lalu tinggal dimasukkan saja gitu. Lalu ini untuk nilai K-nya. Lalu sini ada sedikit pengkondisian. Jika nilai magentanya pada indeks pada ini sama dengan lebih kecil dari K, maka terdapat penyelesaian pada nilai K. Ini untuk penyelesaian nilai dari K-nya. Lalu ini adalah nilai akhir dari CMYK-nya pada tiap-tiap pikselnya yang berbasiskan dengan K yang sudah baru ini. Lalu kita konversikan nilai matriksnya C, M, dan Y, di mana sini K-nya tidak digunakan karena dia nilainya sudah diperhitungkan di sini. Lalu kita ekspor gitu. Ini proses konversi dari RGB to CMYK, jadi kurang lebih seperti ini. Ini memang sudah dari rumusnya gitu. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah proses konversi dari RGB ke XYZ. Ini untuk inputnya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat untuk algoritmanya lebih jelasnya kurang lebih seperti ini. Sini kita buat variabel baru untuk X, Y, Z untuk outputnya nanti dengan inputnya RG dan B. Lalu kita lakukan penelusuran dari tiap-tiap pixelnya. Lalu di sini untuk nilai X, Y, Z-nya ini sudah terdapat rumusnya. Ini sudah satuannya atau memang sudah rumusnya berdasarkan hasil-hasil penelitian orang-orang sebelumnya. Jadi untuk konversi ini nilai segini dikalikan dengan red, ditambahkan 0,3 dikalikan dengan J, dan seterusnya. Ini proses konversinya. Lalu ini proses penyelesaiannya apabila nilai tersebut melewati range dari 255. Ini proses penyelesaiannya, karena nggak boleh lebih dari 255. Lalu kita ekspor menjadi gambar baru, yaitu XYZ. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dari gambar ini menjadi seperti ini. Ini proses konversi dari RGB ke bentuk XYZ. Selanjutnya adalah proses konversi dari nilai RGB ke IHS. Untuk algoritma lebih jelasnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat ini, jadi di sini kita memiliki parameter R, G, dan B. Lalu ada para nilai dari I, H, dan S-nya untuk menampung nilai akhirnya nanti. Lalu kita lakukan penelusuran pada tiap-tiap pixel RGB-nya. Lalu di sini kita buat penampung array, lalu kita sorting berdasarkan nilai mana sih yang paling kecil nantinya yang akan digunakan dalam rumusnya. Nah, ini untuk salah satu rumus mendapatkan nilai I-nya, ini sudah standarnya, yaitu R, G, dan B dibagi dengan 3. Lalu ini ada proses pengkondisian berdasarkan nilai array yang disorting tadi. Ini untuk rumusnya. Lalu ini untuk rumusnya juga, ini sudah standarnya dari sana. Lalu nilainya dikonversikan menjadi gambar berdasarkan I, H, dan S-nya. Itu proses konversi dari RGB ke IHS. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah proses konversi dari CMYK dan RGB. Kalau kita lihat sebelumnya, ke slide sebelumnya, CMYK itu hasilnya kurang lebih seperti ini. Apabila kita konversikan dia ke RGB, maka dia akan berubah seperti ini. Kalau kita coba lihat codingannya, kita langsung lihat codingannya. Jadi di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Di RGB parameter adalah R, G, dan B. Sedangkan kalau di CMYK ini parameternya C, M, dan Y. Lalu kita buat nilai RGB-nya untuk hasil outputnya nanti dan nilai K-nya. Untuk ini untuk pengkondisian ya, gitu, seperti itu. Lalu ini rumusnya untuk konversi CMY-nya ditambahkan dengan nilai K-nya. Lalu ini nilai K-nya dirubah menjadi nilai C. Lalu ini diputar kembali lagi. Kalau di RGB tadi kan dia menggunakan rumus ini juga. Nah, ini diputar lagi, jadi sehingga
dapat nilai RGB-nya dengan 255. Kalau kita lihat dengan RGB tadi, dia hampir sama menggunakan 255 untuk nilainya. Mana deh? Ini. Sehingga kita lakukan output yaitu R, G, dan B nya, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang selanjutnya adalah proses konversi X nilai dari model XYZ ke model RGB. Untuk contohnya inputnya seperti ini, lalu outputnya seperti ini, atau kembali lagi seperti semula. Kalau untuk lebih jelasnya kita ada algoritmanya. Algoritmanya kurang lebih seperti ini. Dia memiliki input X, Y, dan Z, lalu memiliki output R, G, dan B. Lalu kita lakukan penjelajahan menggunakan looping pada tiap-tiap pixelnya. Lalu sini sudah ada rumus standarnya, rumus standar dari proses konversinya, atau memang sudah rumusnya. Lalu sini penyesuaian jika nilainya lebih besar dari 255, atau jika nilainya lebih kecil dari 0, maka diberi batasan nggak boleh lebih dari itu atau nggak boleh kurang dari itu. Ini untuk pembatasannya saja. Kurang lebih seperti itu untuk algoritma pengubahan dari XYZ ke RGB. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada tugas kali ini. Mulai dari binarisasi, image enhancement, edge detection, dan konversi warna. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.